Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di SEMIS, segmen Misteri Ekspedisi Iman. Banyak sekali pamali yang beredar di masyarakat bahwa pada saat maghrib, kenapa kita harus berada di dalam rumah, tidak boleh kemana-mana. Kita akan bahas sebentar lagi dengan rekan saya, ada Bapak Daris, yang nanti akan dibantu dijelaskan secara lebih gamblang oleh gurunda kita, Ustadz Miza. Simak terus segmen misteri sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ekspedisi Iman, kita akan simak kenapa saat maghrib kita disarankan tidak keluar rumah. Dan kemudian dalam Islam, apakah itu juga diatur atau disampaikan? Alasan kenapa sih ketika maghrib disarankan atau seharusnya kita berada di rumah, menutup pintu, jendela, dan sebagainya. Ustadz, mohon penjelasannya terkait hal ini, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ekspedisi Iman, sesungguhnya di tengah-tengah masyarakat kita memang ada pamali atau larangan ketika waktu maghrib dan setelahnya menjelang isya, ada larangan untuk keluar rumah. Begitu pula anak-anak dilarang untuk bermain-main di luar. Sudah waktunya maghrib, ayo segera masuk ke dalam rumah. Di situ dikatakan dalam pamali itu, nanti pas waktu maghrib, setan-setan dan jin-jin itu keluar. Pada keluar mencari tempat tinggal, mencari tempat perlindungan. Karena sesama setan, sesama jin itu memang saling berebut pengaruh. Yang kuat itu bisa mempengaruhi yang lemah. Jadi berebut wilayah kekuasaan. Dan kecepatan mereka menyebar pada waktu maghrib itu lebih cepat daripada kecepatan manusia ketika menyebar. Jadi seperti angin yang berhembus. Oleh karena itu, di dalam Islam pun memang ada larangan ketika menjelang pasca terbenamnya matahari, ya, full sudah terbenam, nah itu lantas ada anjuran dari Rasulullah untuk masuk ke dalam rumah. Tetapi apakah semua orang dewasa, anak-anak, kemudian balita, semuanya tidak boleh keluar rumah? Maka kita lihat redaksi hadisnya. Jadi, idza kana junuhal laili au amsaitum, apabila telah masuk waktu malam, jadi pasca tenggelamnya matahari, nah, kemudian sampai menjelang isya, ya, sampai menjelang isya, mega merah itu hilang penuh, itu kan menjelang isya. Nah, itu lantas kata Rasulullah, fakuffu sibyanakum, maka tahanlah atau suruh masuklah sibyanakum, anak-anak kalian, bayi-bayi kalian, balita-balita kalian. Nah, kenapa? Fa inna syayatin, karena sesungguhnya setan pada waktu itu yang tasyiru hina idin, pada waktu itu menyebar, keluar mencari tempat-tempat untuk tempat tinggalnya. Nah, hal itu secara ilmiah pun terbukti. Jadi warna alam pada waktu tenggelamnya matahari itu kan mega merah, kemerah-merahan. Itu sama sefrekuensi dengan warna-warna jin. Karena jin kan juga diciptakan dari bara api yang kemerah-merahan atau mega merah itu. Nah, ketika sefrekuensi dengan warna alam, dengan warna setan, maka energinya kuat. Mereka menyebar, mencari tempat-tempat untuk tinggal. Nah, termasuk tempat untuk tinggal mereka adalah anak-anak kecil. Yaitu yang dimaksud di situ adalah sibyanakum, anak-anak kecil kalian, maksimal umur 2 tahun. Walaupun ada himbauan anak-anak yang sudah agak besar pun kemudian dimasukkan ke rumah. Tapi bukan lantas meninggalkan sholat maghrib berjamaah di masjid. Jadi kalau dibawa keluar rumah memang baiknya
itu minimal usia 2 tahun diajak ke Rumah. masjid atau ke musola. Di bawah itu Ke rumah ditahan aja. di rumah aja. Di samping itu ada anjuran Rasulullah wahlikul abwabah. Jadi mengunci pintu-pintu rumah, jendela-jendela ditutup dengan fadhkurusmallah, dengan mengucapkan kalimat Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ketika nggak ditutup pas waktu maghrib, maka itu akan setan itu bisa masuk. Bisa masuk. Dan salah satu jin yang mengganggu balita, ya maksimal usia 2 tahun, jadi kurang dari 2 tahun, dan yang mengganggu orang-orang hamil, itu ada yang namanya jin umusibyan, setan umusibyan. Umusipian. Jadi umusibyan itu wujudnya itu adalah orang wanita tua yang rambutnya panjang, kusut, lantas pahanya kecil, kalau tertawa itu menyeringai, nah terus matanya berwarna kebiru-biruan. Nah, niku ketika masuk ke dalam rumah, itu nanti bisa mengganggu balita-balita kita, bayi-bayi kita. Makanya kadang ada kejadian, misalnya pas waktu-waktu seperti itu, waktu maghrib, itu ada bayi yang menangis sambil nyuting-nyuting gitu. Nunjuk-nunjuk gitu. Itu dia bisa melihat memang. Oh, begitu. Jadi bayi-bayi yang anak-anak kecil yang tidak punya dosa, itu bisa melihat penampakan dari jin-jin tadi itu. Jadi itu penampakan, ya, yang kemudian merayap di atas, merayap di dinding-dinding rumah karena bisa masuk ke dalam rumah. Dan melalui perantaraan ilmu sihir, ilmu santet, itu dimasukkan ke dalam orang hamil dan mengganggu janin yang ada di dalam kandungan, bisa sampai keguguran. Makanya di situ lantas ada anjuran menahan anak-anak untuk keluar dari rumah pada waktu maghrib. Sedangkan orang-orang yang dewasa, maka tentu sholat maghrib di musola, terus di masjid, itu bagian dari pertahanan diri terhadap gangguan-gangguan yang kasat mata tadi itu. Yang tidak kasat mata, ya. Nah, termasuk alangkah baiknya aktivitas kita, kalau tidak sepenting apapun, itu tidak dilakukan pada waktu malam hari. Baik. Pak Daris, mungkin ada pertanyaan, Pak Daris? Ya, mungkin ada yang bisa saya tambahkan. Jadi gini, Pak. Jadi apa yang harus dilakukan kita sebagai umat muslim, umat Islam, agar terhindar dari godaan setan pada waktu maghrib tersebut, agar tidak terjerumus? Gitu, Ya. ya. Jadi yang pertama tentu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap keluar rumah, masuk rumah. Itu kan ada doa. Doa secara khusus, doa keluar rumah, doa masuk rumah. Kalaupun belum hafal, yang pertama anjurannya dihafalkan. Nah, minimal kalaupun nggak doa khusus seperti itu Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus waktu maghrib, maka alangkah baiknya itu diisi dengan ibadah. Jadi ketika waktu maghrib kita keluar bersama anak-anak kita yang sudah mulai beranjak besar. Bukan yang kurang dari 2 tahun, kita ajak sholat maghrib berjamaah. Maka itu bagian dari penjagaan diri kita. Terus pasca sholat maghrib, kita membaca Al-Quran, kita biasakan untuk di rumah itu ada murojaah atau belajar kan. Nah, itu bagian dari penjagaan diri kita. Yang berikutnya, menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dari hal yang diharamkan, itu juga penjagaan. Karena daging yang tumbuh dari yang haram, pikiran yang tumbuh dari diasupi gizi-gizi yang haram, maka pikirannya juga gampang mengarah kepada yang haram dan rentan terhadap godaan yang kasat mata atau yang tidak kasat mata. Karena godaan bisa dari yang jin, setan itu dari jin, juga godaan dari manusia, setan dari jenis manusia.
ketika waktunya sholat maghrib malah diajak begadang, meninggalkan sholat kan ngoten. Nah, niku termasuk kemudian ketika mau tidur kita membaca 2 kul al-muawwidhatain. Nah, al-muawwidhatain itu An-Nas sama Al-Falaq. Terus ditambah dengan surat ayat kursi, ya surat Al-Baqarah 255 ya. Nah, niku itu sebagai penjagaan hingga kemudian kita bangun dari tidur. Baik. Oke, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pak Daris juga terima kasih atas pertanyaannya. Nah, itu tadi sahabat ekspedisi iman terkait dengan kenapa dan alasan terkait kenapa ketika maghrib seharusnya kita berada di rumah, mengunci pintu dan sebagainya. Nah, semoga semis kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat ekspedisi iman dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe dan simak lagi kelanjutan semis-semis di episode berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.